Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, baik nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat rezeki yang telah diberikan selama ini. Salawat dan salam tidak lupa juga kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di zaman modern ini teknologi makin canggih, namun manusia malah makin kehilangan arah. Seharusnya teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, namun yang terjadi sebaliknya, manusia malah semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia mulai melupakan tugasnya di dirinya. Alangkah baiknya jika sebagai hambanya yang beriman, teknologi bisa digunakan untuk menyebarkan kebaikan. Contohnya berbagai informasi seputar keutamaan beramal, tips meningkatkan ibadah, dan lain sebagainya. Sangat disayangkan apabila internet hanya dijadikan sarana menyebarkan informasi yang kurang bermanfaat dan tidak patut untuk dicontoh oleh masyarakat. Menyebar kebaikan dapat menjadi sebuah amal jariah. Begitu pula saat memberi contoh buruk, maka akan menjadi dosa jariah yang terus-menerus mengalir hingga waktu sudah meninggal. Semua perbuatan baik maupun buruk akan mendapatkan balasan. Perbuatan baik tidak hanya mendatangkan pahala saja, melainkan juga memperoleh ampunan. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita selalu berbuat baik dimanapun, karena ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya, beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka yakinkanlah Allah Subhanahu wa taala sedang menyaksikanmu. Pahala berbuat baik di dunia bukan hanya berupa materi, meskipun itu juga bisa terwujud dalam bentuk rezeki yang melimpah. Tetapi yang terpenting adalah pahala ini juga menciptakan kebahagiaan, kedamaian, dan hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan kita. Saat kita berbuat baik kepada sesama, kita menciptakan ikatan kasih sayang yang kuat, membangun solidaritas dalam masyarakat, dan menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Selain itu, pahala berbuat baik di dunia juga membawa berkah dalam bentuk keberuntungan, perlindungan, dan ketenangan hati. Ketika kita mendapatkan rasa yang puas dan damai batin yang sulit diukur dengan materi. Pun demikian dengan kejahatan. Setiap kejahatan yang dilakukan akan sampai pula kepada diri sendiri. Maka dari itu, upayakanlah diri untuk selalu berbuat baik terus-menerus, sebab sejatinya kebaikan selain berpahala pula dapat membahagiakan orang lain. Kita pasti bertanya-tanya, kapan sih kebaikan tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau akankah modal kebaikan yang kita keluarkan akan kembali utuh dan berlipat? Barangkali kita masih belajar ikhlas untuk menolong orang lain. Munculnya niat untuk berbuat kebaikan perlu kita syukuri, karena tidak semua orang akan bergerak hatinya dalam menolong orang lain. Jadi, jangan sampai niat kebaikan yang kita lakukan justru rusak karena keinginan kita mengharapkan imbalan. Biarlah kebaikan yang kita lakukan langsung dinilai dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lagi kita dipikirkan atau kita bahas di depan orang lain. Percayalah bahwa sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, asalkan kebaikan tersebut dikerjakan dengan tulus, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan luput mencatatnya dan akan tetap membalasnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menjamin bahwa barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah akan tetap dibalas? Kesempatan berbuat baik biasanya tidak datang dua kali. Jadi sebaiknya kita langsung melakukan setiap kebaikan yang terbesit di dalam hati atau pikiran selagi kita mampu melakukannya. Kerjakan dengan baik setiap peluang kebaikan yang datang. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala lebih percaya pada kita yang akan melakukannya dibandingkan dengan orang lain.
Kita juga tidak pernah tahu hal-hal apa yang menanti di belakangnya. Nah, jika ingin berbuat baik, maka sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena lebih bagus. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya rasa sombong. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa berbuat baik ya. Jika harus memilih berbuat baik, kenapa kita cenderung berbuat jahat? Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.